Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Widari, Devia Sandira, dan Yudi Prayoga. Baiklah, kami akan membahas tentang kepemimpinan dan perilaku kerja dalam bisnis internasional. Yang pertama, dimensi-dimensi yang mempengaruhi perilaku individu. Perilaku individu pada dasarnya dipengaruhi oleh budaya setempat atau lingkungan tempat tinggal dari seseorang. Setiap negara mempunyai budaya tersendiri sehingga berpengaruh terhadap kepribadian dari masyarakat suatu negara tersebut. Dalam bisnis internasional, tentu beragam budaya perlu menjadi perhatian karena akan berkaitan dengan bagaimana untuk memulai sebuah bisnis, penetapan karyawan, dan prospek pemasaran di negara tersebut. Dimensi-dimensi yang mempengaruhi perilaku individu meliputi yang pertama, personality atau kepribadian. Personality adalah serangkaian psikologis atribusi yang relatif stabil yang membedakan satu orang dari yang lain. Faktor nature dan nurture yang menentukan kepribadian. Nature adalah atribut kepribadian biologis yang diwarisi, sedangkan nurture yaitu atribut kepribadian yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan budaya, di mana orang-orang yang dibesarkan. Pada kenyataannya, faktor biologis dan faktor lingkungan memainkan peranan penting dalam menentukan kepribadian. Yang kedua, attitude across cultures, yaitu sikap lintas budaya. Merupakan sikap yang kompleks dari keyakinan dan perasaan seseorang terhadap ide-ide tertentu, situasi, atau orang lain. Sikap yang penting dalam organisasi meliputi kepuasan kerja atau ketidakpuasan adalah sikap yang mencerminkan individu untuk bersyukur dalam pekerjaan, dan komitmen organisasi yang mencerminkan individuasi terhadap individu dan kesetiaan kepada organisasi. Yang ketiga, perception dan stres atau persepsi dan stres adalah serangkaian proses untuk menafsirkan informasi tentang lingkungan. Persepsi adalah ketika kita membuat kesimpulan tentang seseorang karena karakteristik satu atau lebih yang mereka miliki. Stres adalah seseorang menanggapi rangsangan yang kuat. Tidak adanya stres dapat menyebabkan kelesuan dan stagnasi. Derajat optimal stres dapat mengakibatkan motivasi dan kegembiraan. Terlalu banyak stres dapat memiliki konsekuensi negatif. Selanjutnya, demotivasi. Yang keempat. Motivasi adalah himpunan keseluruhan dorongan yang menyebabkan orang untuk memilih perilaku tertentu. Nilai adalah apa yang orang percaya menjadi penting. Kebutuhan adalah apa yang harus atau ingin seorang individu miliki. Kebutuhan utama adalah hal yang orang-orang yang membutuhkan untuk bertahan hidup, seperti makanan, air, dan naungan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang sifatnya lebih psikis dan dalam karakter dan dipelajari dari lingkungan dan budaya. Selanjutnya, yang terakhir, leadership atau kepemimpinan adalah penggunaan pengaruh untuk membentuk tujuan kelompok atau organisasi, untuk memotivasi perilaku terhadap pencapaian cita-cita, dan untuk membantu menentukan kelompok atau budaya organisasi. Kepemimpinan lebih mengandalkan pada kekuatan pribadi dan lebih memfokuskan pada motivasi dan komunikasi. Kebanyakan model kepemimpinan menyarankan bahwa perilaku sesuai pimpinan tergantung pada faktor-faktor yang situasional. Saya akan melanjutkan isi dari materi kami, yaitu tentang model-model pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih salah satu alternatif dari serangkaian alternatif yang mempromosikan pembuat keputusan tujuan. Model keputusan normatif menetapkan logika dan
rasionalitas dalam membuat keputusan yang baik. Deskriptif model proses perilaku pengambilan keputusan membatasi kemampuan seorang manajer untuk selalu menjadi bagus dan rasional. Adapun dalam tahapan-tahapan dalam model normatif yaitu yang pertama, pengenalan masalah, yang kedua, identifikasi alternatif-alternatif, yang ketiga, evaluasi berbagai alternatif, yang keempat, pemilihan alternatif terbaik, yang kelima, implementasi, dan yang terakhir yaitu tidak lanjut dalam evaluasi. Kelompok dan tim adalah bisnis internasional. Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan tim adalah jenis tertentu dari kelompok yang bertanggung jawab untuk bekerja sendiri. Struktur per tim yang efisien memiliki ciri-ciri norma memperkuat kinerja tinggi. Benar-benar adalah kepemimpinan yang konsif. Dukungan informal terhadap pencapaian tujuan perusahaan berkompetensi mencapai efektivitas yang maksimum. Karakteristik tim yang mapan atau dewasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan struktur peran didefinisikan dengan baik. Setiap anggota memiliki peran bermain dalam tim. Menerima bagian itu dan membuat kontribusi yang berharga. Yang kedua, menetapkan norma-norma bagi para anggotanya. Norma-norma yang standar perilaku, seperti bagaimana orang harus berpakaian, yang konsumsi menjadi absen. Beberapa banyak masing-masing anggota harus menghasilkan dan sebagainya. Yang ketiga, konsep anggota tim mengidentifikasi lebih kuat dengan tim, dan setiap anggota menghormati nilai-nilai dan bekerja dengan baik dengan orang-orang yang lain. Yang keempat, mengidentifikasi pemimpin informal anggota mereka, individu yang tim sesuai status khusus dan yang dapat memimpin dan mengarahkan tim tanpa kewenangan formal. Pembahasan kasus. William Bates mendapatkan cara dalam kepemimpinan perusahaan perangkat lunak Microsoft dan strategi kepemimpinan yang disebut dengan pujian negatif. Hal itu dilakukan dengan menganjurkan training pujian untuk anak-anak menjadi upaya-upaya mengarah pada pola zikir yang berorientasi pada pertumbuhan daripada menguji kualitas bahwa yang mengarah ke pola pikir tetap. Ada 5 komponen pujian negatif yang berlaku, antara lain yang pertama, kompetensi dan kepercayaan diri yang ekstrem, menjalankan bahwa ini adalah ambang batas dan setara dengan semua orang yang bekerja dengannya. Yang kedua, tujuan didefinisikan dengan jelas yang dapat diberikan kepemimpinan mampu kepada timnya adalah tujuan yang kepada dengan waktu mereka. Yang ketiga, persaingan yang didefinisikan dengan jelas. Yang keempat, kemampuan untuk merekrut pemain A sejati. Komponen ini mengarah pada kejujuran. Yang kelima, etos kerja pribadi yang gila.